Hai semua, apa kabar? Hari ini kita akan mempelajari sifat-sifat umum jamur. Sebelum itu, kita harus mengetahui definisinya terlebih dahulu. Jadi, mikologi adalah ilmu yang mempelajari tentang jamur. Berasal dari kata mikes, yaitu jamur, dan logos, yaitu ilmu. Jamur adalah suatu tumbuhan yang sangat sederhana, berinti, berspora, tidak berklorofil, dan berupa sel atau benang-benang bercabang dengan dinding dari selulosa atau kitin, atau bisa keduanya, dan umumnya berkembang biak secara seksual dan aseksual. Lalu kita akan masuk pada bagian morfologi dan anatomi jamur. Pertama, ada hifa dan miselium. Jamur terdiri dari struktur somatik atau vegetatif, yaitu talus, filamen yang berbentuk benang atau hifa, dan miselium jalinan hifa. Jamur terdiri dari dua golongan, yaitu bersifat uniseluler yang dikenal sebagai kamir atau ragi dan bersifat multiseluler yang dikenal sebagai kapang. Sel kamir lebih besar daripada kebanyakan bakteri dengan ukuran beragam. Biasanya berbentuk telur, memanjang atau bola. Dua dinding hifa. Dinding hifa atau dinding sel umumnya terdiri dari selulosa, suatu karbohidrat yang berantai panjang, zat serupa lignin, dan beberapa zat organik lainnya. 3. Membran hifa. Di bawah dinding sel yang kuat terdapat lapisan yang melindungi isi sel, yaitu membran sel. Komposisi kimia membran sel jamur diyakini terdiri dari senyawa sterol, protein, dan senyawa fosfolipid. 4. Kompartemen lain pada hifa, yakni mitokondria, terdapat pada sitoplasma sel fungi berbentuk oval atau memanjang. Kedua, ada retikulum endoplasma, membran yang mengelilingi organel-organel yang hanya terdapat pada golongan eukariot. Ketiga, ada asparatus Golgi, berfungsi dalam sintetis bahan dinding sel, yaitu glikoprotein, mengekskresikan bahan-bahan ekstrakurikuler seperti selubung sel pada pembelahan spora dari suatu sitoplasma multiseluler dan menghasilkan vesikel yang berperan dalam pembentukan dinding sel. Yang keempat, ada vesikel. Struktur berbentuk kantung terdapat pada lokasi-lokasi pertumbuhan dinding sel, terutama hifa apikal. Vesikel mengandung bahan-bahan untuk pembentukan dinding sel. Vesikel juga berperan dalam mengikat zat warna dan racun serta mengekskresikan enzim. Probodies peroksisom mengandung katalase glikosisom, mengandung enzim yang terlibat dalam oksidasi asam lemak dan siklus gliooksalat. Hidrogenosom mengandung hidrogenase untuk reaksi anaerob dalam sel, dan lisosom mengatur pemecahan komponen sel, misalnya pemecahan septon agar inti sel dapat bergerak dari satu sel ke sel yang lain. 6. Ada nukleus atau inti. Jamur mempunyai inti yang lengkap yang kita sebut dengan eukarion, yaitu inti yang berdinding mempunyai nukleolus dan bahan inti kromatin yang berbentuk kromosom. Pada jamur yang umumnya terdiri dari hifa yang tidak bersekat, inti tersebar di mana-mana. Hifa tersebut dinamakan dengan xenosit. 5. Ada haustoria. Haustoria yaitu hifa bercabang atau gelembung bertangkai yang terdapat pada jamur parasit yang dapat menembus dinding sel inang, berfungsi untuk absorpsi makanan dari sel inang. 6. Ada centim. Centim yaitu jaringan tenun dari meselium. Terdapat dua bentuk, yaitu jaringan longgar disebut prosenchima dan jaringan padat disebut pseudoparenchyma. 7. Ada seroma, yaitu suatu anyaman atau jalinan hifa yang cukup padat, fungsinya sebagai bantalan untuk tumbuh bagian-bagian lain. 8. Ada sklerotium, yaitu anyaman padat serupa rizopor, berfungsi untuk melekat. Yang 9. Ada spora. Spora adalah ujung hifa jamur yang menggelembung membentuk serupa wadah, sedangkan protoplasmanya menjadi spora, berfungsi sebagai alat perkembangbiakan jamur.